Mengkafani mayit. Dalam mengkafani mayit ada beberapa ketentuan dalam jumlah, lebar kain kafan, dan pemotongannya dengan rincian sebagai berikut. Untuk mayit laki-laki disunahkan dikafani dengan 3 lembar. Namun apabila dikafani dengan 5 lembar juga tidak dimakruhkan, akan tetapi hanya khilaful aula. Sedangkan lebih dari 5 lembar hukumnya adalah makruh. 3 lembar kain kafan di atas dengan rincian sebagai berikut. 2 lembar dipotong dengan ukuran yang sama, kemudian 1 lembar digunakan untuk izar ataupun sarung. Bila menggunakan 5 lembar kain kafan, maka 3 lembar dipotong dengan ukuran sama. Kemudian kafan keempat dijadikan sebagai baju kurung dan kafan yang kelima dijadikan sebagai surban. Untuk mayit perempuan disunahkan 5 lembar kain kafan sebagai perincian di atas, dan untuk lembar kelima dijadikan kerudung. Catatan: penggunaan 5 lembar kain kafan di atas kalau memang si mayit tidak meninggalkan ahli waris yang mahjur alaih, seperti anak kecil atau orang gila. Karena lembaran ketiga dan keempat kain kafan adalah hak mereka, dan ridho dari mereka belum bisa dipertimbangkan menurut syariat. Prosesi pemotongan kain kafan. Kain kafan yang telah disiapkan dipotong dengan ukuran panjang tinggi mayit ditambah 50 cm sebanyak 3 lembar. فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. Kemudian membuat baju kurung. Baju kurung adalah baju yang menutupi mulai pundak sampai kaki, bukan sampai pinggang sebagaimana yang dipahami masyarakat secara umum. فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي Surban bagi mayit laki-laki atau kerudung bagi mayit perempuan. Membuat sarung ataupun izar. عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. Kain pengikat pantat, yaitu terdiri dari 2 lembar kain dengan ukuran lebar kurang lebih 26 cm dan panjangnya setengah meter, yang difungsikan seperti celana dalam. Dan juga membuat pengikat dari kain kafan tersebut. Sebelum mayit selesai dimandikan, siapkan dulu 5 lembar kain kafan yang bersih dan berwarna putih.
yang terdiri dari baju kurung, surban, 3 lembar kain yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh mayit dengan ukuran panjang tinggi mayit ditambah 50 cm dan lebar kain kafan biasanya berukuran 1,5 meter. Ditambahkan juga kain pengikat pantat mayit, yaitu terdiri dari 2 lembar kain dengan ukuran lebar 26 cm dan panjangnya 0,5 meter yang difungsikan sebagai celana dalam. Hal ini bertujuan agar tidak keluar sesuatu dari dubur mayit. Dan beberapa tali pengikat secukupnya. Atau 5 lembar kain kafan yang terdiri dari baju kurung, kerudung, sarung, serta 2 kain yang lebar untuk mayit perempuan. Dan bisa juga 3 lembar kain yang berupa lembaran kain lebar yang sekiranya dapat digunakan untuk menutupi seluruh tubuh mayit. Sebelumnya, masing-masing kain kafan tersebut telah diberi wewangian. Selain itu juga, siapkan kapas yang telah diberi wewangian. Tata cara dalam mengkafani mayit. Pertama-tama, letakkan tikar atau sejenisnya. Kemudian, letakkan tali-tali pengikat sebelum meletakkan lembaran-lembaran kain kafan. Kemudian, letakkan lembaran-lembaran kafan berukuran lebar 3 lapis dan setiap lapis telah diberi wewangian yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh mayit. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. Kemudian surban, يقبل العبد المنيب lalu baju kurung, مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي. dan juga kain pengikat pantat mayit, yaitu terdiri dari 2 lembar kain dengan ukuran lebar 26 cm dan panjangnya 0,5 meter yang difungsikan seperti celana dalam. Hal ini bertujuan agar tidak keluar sesuatu dari dubur mayit. فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. Sedangkan kalau mayitnya adalah perempuan, maka yang diletakkan dulu adalah tikar, beberapa tali, kemudian 2 lapis kafan dengan ukuran lebar, kemudian sarung atau izar, lalu kerudung dan baju kurung. Catatan penting,
Apabila mayit terluka parah karena kecelakaan atau sejenisnya, maka lebih baik di atas kain kafan ditambahi plastik pembungkus untuk menghindari darah yang masih keluar agar tidak mengenai kain kafan. Letakkan mayat yang telah selesai dimandikan dan diberi wewangian dengan posisi terlentang di atasnya. Dalam hal ini, seluruh tubuh mayit dalam kondisi tertutup kain penutup. Kain penutup dibuka secukupnya untuk meletakkan kapas yang telah diberi wangian. Pada sela-sela di antara jari-jari tangan, kedua telapak tangan, kemudian kedua tangan mayit disedekapkan di atas dadanya dan diikat dengan tali. Kemudian baju kurung dikenakan untuk menutupi tubuh mayit. Dan kain penutup diambil. Kemudian anggota yang berlubang diberi kapas yang telah diberi wewangian. Meliputi kedua mata, kedua lubang hidung, kedua telinga, ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب mulut, مجيب للدعاء ومن دعا juga ditambahkan pula pada kening. الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب Dua lubang kemaluan, ومن دعا kedua lutut, dan jari-jari kaki mayit. عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه ربنا الهادي الودود. Kedua telapak kaki serta anggota yang terluka. Untuk anggota yang luka, lebih baik diperban dengan kapas yang disolasi agar darah tidak keluar. Kemudian mengikat pantat dengan kain pengikat yang telah disiapkan. Cara mengikatnya yaitu letakkan bagian ujung bawah, dimulai dari arah depan, lalu dimasukkan ke daerah di antara kedua paha sampai menutupi bawah pantat. Selanjutnya, kain satunya yang diletakkan di pinggir mayit diikatkan di atas kain yang pertama. Catatan penting, ketika memakaikan pengikat pantat, sebisa mungkin jangan sampai menyentuh aurat mayit, atau lebih praktisnya memakai kaos tangan. Setelah mengikat pantat, lalu mensorbani mayit. Illallah la ilaha illallah la ilaha
إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب. Baru kemudian mayit dibungkus dengan lapisan pertama, dimulai dari sisi kiri dilipat ke kanan. وفي الغروب نوره يهدي العصا. Kemudian sisi kanan dilipat ke kiri secara selang-seling sampai 3 lapis. في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود. عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود. عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا. Sedangkan untuk mayit perempuan, maka yang dilakukan adalah memakaikan sarung, lalu baju kurung, kemudian kerudung. Setelah itu baru membungkus mayit dengan lapisan pertama, dimulai dari sisi kiri dilipat ke kanan, kemudian sisi kanan dilipat ke kiri secara selang-seling sampai 2 lapis. Setelah mayit dibungkus, maka diikat dengan beberapa ikatan agar kain kafan tidak mudah terbuka saat dibawa ke pemakaman. Dan ikatan diletakkan di samping kiri mayit agar memudahkan pelepasan tali saat penguburan. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب. فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب. فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود. عفوه خير وجود. Sedangkan untuk mayit perempuan ditambahkan ikatan di bagian dada dengan tujuan agar payudaranya tidak bergerak-gerak ketika dibawa ke pemakaman. Hal ini berlaku bagi mayit yang tidak sedang melakukan ihram. Jika mayit berstatus muhrim atau orang yang melakukan ihram, maka tidak boleh diikat pada bagian kepalanya. Hukum ini berlaku bagi laki-laki, sedangkan untuk perempuan hanya bagian wajahnya saja yang dibiarkan terbuka. Mensolati mayit. Hal-hal yang berkaitan dengan mensolati mayit yang perlu diketahui meliputi yang pertama, syarat, kemudian rukun, teknis pelaksanaan, dan hal-hal yang disunahkan ketika mensolati mayit. Syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama, jenazah telah selesai dimandikan dan suci dari najis, baik tubuh, kafan ataupun tempatnya. Yang kedua, orang yang mensolati telah memenuhi syarat-syarat sah melakukan sholat, seperti menutup aurat, menghadap kiblat, dan lain-lain. Yang ketiga, posisi mensolati berada di belakang jenazah, dan bagi imam atau munfarid sebaiknya berdiri tepat pada kepala jika jenazahnya adalah laki-laki. Namun, jika jenazahnya perempuan, maka posisinya tepat pada pantat mayit.
Jarak antara jenazah dan musolli atau orang yang sholat tidak melebihi 300 dhiro atau sekitar 144 meter jika sholat dilaksanakan di selain masjid. Tidak ada penghalang di antara mayit dan musolli. Musolli harus hadir jika mayit yang disolati adalah mayit hadir. Rukun-rukun sholat. Yang pertama adalah niat. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin ma'muman fardul kifayati lillahi ta'ala. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbir 4 kali dengan menghitung takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah atau penggantinya jika tidak mampu. Yang kelima,